Hai guys, balik lagi bersama Arnold the Explorer. Apa kabar teman-teman petualang? Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Akhir-akhir ini cuaca lagi nggak baik nih guys. Jangan lupa minum vitamin ya guys dan jaga kesehatan pastinya. Habis para tabas terbitlah Alvin Lim. Baru-baru ini Alvin Lim menjelek-jelekan Tenovi ya guys. Soal Agus lagi nih guys yang pasti. Jadi Tenovi sudah diserang secara pribadi. Dan akhirnya seru nih guys. Tenovi melaporkan langsung ke Polsek ya guys. Melaporkan Alvin Lim. Gak usah lama-lama lagi, kita gas videonya. Ini dia guys. Dikit bu. Langsung dilaporin guys. Saya mau loncat ke situ. Aduh. Jangan bu, jangan loncat dulu. Oke Ten. Oke aman. Kita dengar penjelasannya guys. Oke. Tenovi mungkin boleh di Kedatangan malam ini, hari ini KSPKT apakah betul jadi melaporkan seseorang? Nah, boleh dari kuasa hukum itu aja ya. Kuasa hukumnya nih guys. Oke Bu Disna, gimana? Oke, teman-teman, malam ini karena sudah larut malam, Tenovi juga besok ada tindakan dokter ya. Beliau lagi sakit pilek, jadi mungkin akan langsung berlanjut ya Teh ya. Pilek Biar kami Tenovi yang guys. kemudian meneruskan. Saking Pada malam ini capeknya memang kami datang ke sini urus tujuannya kasus-kasus untuk ini. melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik ya. Pasal yang disangkakan dan bukti apa saja yang dibawa? Buktinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar ya. Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan Undang-Undang ITE salah satunya dan yang lainnya nanti silakan tanyakan penyidik. Kenapa? Undang-Undang ITE nih guys. Jadi dari YouTube ada semua guys bukti-bukti menjelek-jelekan Tenovi ya guys. Dan merendahkan harkat martabat wanita guys. Udah kelewatan sih guys ini guys kalau menurut gua. Oke, kita lanjut lagi guys. Makin seru guys. Sampai akhirnya melaporkan itu. Emang sampai udah serangan di medsos begitu gimana keterlaluan itu. Langsung balik Ya, Oke, statement dikit aja tadi Tenovi. Alasannya Teh? Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan dan Keterlaluan. jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar. Fitnah memang lebih kejam ya guys dari Impact yang pembunuhan. dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling Pembunuhan parah. karakter ya. Efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu. Jadi sedih banget Ngeri. tuduhan seperti itu. Itu aja. Izin. Oke Tenovi. Kasih Oke Mas, oke. Semangat Tenovi, semangat. Ya Bu, boleh di tengah Bu ya Bu? Boleh di tengah Bu Disna. Ya Bu, terkait tadi kan berarti ada kata-kata kasar dan segala macam Bu ya. Itu apakah juga ada pasal lain selain fitnah dan pencemaran nama baik? Kita sebenarnya kita nanti akan kita menyerahkan semuanya ke penyidik ya. Salah satunya kami tadi mengenakan pasal pelecehan ya, pelecehan secara verbal. Pasal pelecehan secara Berarti ada dua verbal. pasal ya? Atau seperti apa? Ada 4 pasal berlapis. Empat Empat pasal berlapis di dalam berlapis satu guys. laporan ya? Betul dalam satu Ngeri laporan. banget nih udah Tapi melapor nih, dari guys. AL sendiri ya bilang kalau itu tuh pernyataan bukan pernyataan tapi pertanyaan dia. Gimana sih Bu tanggapannya seperti itu? Iya itu lebih ke substansi ya teman-teman. Jadi sebenarnya begini, kalau kemudian saudara AL menyatakan demikian, di dalam hukum pidana itu ada namanya unsur penyangkalan. Siapa yang kemudian menyebarkan itu hingga tersiar dan kemudian terbentuk opini publik, maka dialah yang wajib membuktikan. Karena beliau bertanya, apakah Novi ini seorang pelacur, maka beliaulah yang kemudian di dalam hukum pidana yang harus membuktikan. Harus dibuktikan nih guys. Dalam hukum pidana tidak ada kata pertanyaan dong.
pertanyaan ada, tapi harusnya secara pribadi. Jadi kalau pribadi ke pribadi tidak tersiar, itu mungkin deliknya akan kabur ya. Tapi kalau kemudian tujuannya untuk membuat opini publik berkembang sehingga terbentuk wujud bahwa pelakunya adalah Teknopi, maka itu masuk unsur. Berarti sejauh ini tidak ada somasi dulu dari Novi atau memang langsung lapor? Tidak ada. Kami tidak ada somasi karena memang kami sudah di media kemarin Serap. beberapa hari ya, kami bilang kami akan menempuh jalur hukum, tapi tidak ada itikat baik dari AL dan juga RDL untuk datang ke kantor kami maupun ke Teknopi. Berarti kejadian itu di-upload di channel YTAL. Betul. Itu kapan Bu ya? Dan di video yang apa Bu? Kalau iya nanti penyidik yang menjelaskan, tapi tadi memang kami masukkan di channelnya Quintin ya. Tuh. Iya. Namanya nanti. Nanti lebih Jadi ke penyidik. intinya sebenarnya ini langkah Teknopi dalam Intinya nih guys, memiliki hak konstitusinya gitu. Jadi terpisah dari permasalahan yayasan dengan Agus gitu. Personal karena ya. ada merasa dilecehkan, dicemarkan nama baik, sehingga langkah hukum dilakukan. Nah setelah kami berkonsultasi dengan Polda Metro, ya alhamdulillah laporan itu diterima. Jadi ada Diterima, 2 laporan guys, hari ini. laporan. Malam ini ada 2 laporan. Mantap. Oh, berarti 2 laporan dengan 4 pasal berlapis atau bagaimana? Iya betul, 2 laporan dengan 2 subjek hukum terlapor, yaitu RDL dengan AL, dengan alat bukti yang berbeda, lokus yang berbeda, dan tempus yang berbeda. Nah, sejauh ini ketika kita bicara pencemaran nama baik melalui media sosial, itu akan ada restoratif justice. Betul. Apakah akan mengambil langkah itu juga? Enggak? Nanti Itu kita lihat nanti. Gitu. Yang jelas ini kita bukan mau memperpanjang cerita Agus dan Teknopi gitu. Tetapi ini memang di permasalahan yang berbeda. Jadi tidak menghalangi daripada apa yang upaya yang dilakukan oleh Kemensos untuk melakukan perdamaian gitu. Itu kan masalah dana donasi. Kalau ini terkait pada personal dengan pihak yang tidak dalam substansi dana donasi. Nah, Secara kami pribadi sangat nih guys, mengapresiasi sudah sekali personal. Polda Metro Jaya juga Beda dari kasus menerima laporan Agus. kami dengan baik. Setelah berkoordinasi dan berkonsultasi, alhamdulillah malam ini kita sudah selesaikan laporannya, LP-nya. Gitu. Semoga ya bakalan cepat untuk ditindaklanjuti oleh Polda Metro. Apakah ini dampak efek dari perseteruan dengan Agus akhirnya ke personal Melebar sendiri, kemana-mana. melebar kemana-mana? Betul. Kalau dampak Ya. sih pasti ya. Ini wujud dampak tidak langsung yang kemudian terjadi karena kisru ini ya. Tapi sebenarnya ini bisa diredam kalau kemudian para Setuju. mohon maaf ya, oknum-oknum kuasa hukum ini kemudian juga tidak menyerang ranah pribadinya Teknopi setuju. begitu ya. Karena tadi dibilang sama rekan saya harusnya dibedakan antara persoalan Agus dengan Teknopi dalam bentuk yayasan, juga perseorangan dari Teknopi itu sendiri. Berarti ini jadi ajang Setuju guys ya. Jadi ini udah mulai masuk ke ranah pribadi nih guys. Menyerang dan mencemarkan nama baik ya guys. Kalau gue juga jadi Teknopi ya guys, kalau gue jadi Teknopi pasti gue laporin lah. Apa yang bisa gue laporin. Mau berlapis-lapis, 100 lapis gue akan laporin guys. Karena bener, ini udah menyangkut nama baik dan terdampak pada anaknya Teknopi guys. Itu yang melapor, aduh. Itu yang menjelek-jelekan itu gimana ya guys. Udah ngeri sih, udah masuk ke keluarga dan pribadi. Karena ini ranahnya dari ranah persoalan kasus Agus nih guys. Emang berdampak nih guys, jadi kemana-mana nih guys dampaknya nih guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. bisa disebut seperti itu nggak sih dari para lawyer itulah? Kita nggak tahu ya. Kami nggak berani statement begitu gitu. Nah, yang jelas kita juga bukan untuk
mencari panggung, Bukan makanya mencari panggung nih guys, alhamdulillah ada ini kesempatan mencari ada kebenaran nih panggung. guys. Kalau di ada sisi kesempatan Tenovi nih sebenarnya guys. padat juga jadwalnya dari tadi pagi Tenovi Beda cerita dan kita sama juga di sisi sana makanya guys. berkesempatan malam hari Itu cari Berarti panggung dan mencari dari kuasa hukum kepentingan Tenovi sendiri pribadi guys. tidak akan Ada mencari panggung ya dan tidak mau mencari panggung ya. Sebenarnya gini Mas, ini kan sebenarnya Tenovi sudah 3 bulan terakhir mendiamkan Ya. ini ya. Kalau Sabar, kemudian 3 bulan, kita guys. semuanya di dalam kuasa hukum dianggap sebagai mencari panggung, maka Tenovi akan terus melaporkan mungkin di minggu-minggu awal ya, bulan-bulan awal. Tapi itu tidak dilakukan Tenovi gitu. Itu wujud nyata bahwa Tenovi sebenarnya pengen permasalahan ini Ya. cepat selesai gitu. Karena selesai ya. semakin lama didiamkan kok semakin menjadi ini orang-orang gitu. Maka akhirnya ini keputusan Tenovi yang memang sangat berat diambil Tenovi gitu untuk Berarti menuntaskan ini. ada kemungkinan akan ada laporan lagi yang menyerang. Jika kemudian ada ya, tapi kalau tidak ada berarti tidak ada. Oke, berarti saya garis bawahi tekankan bahwa 2 laporan yang dengan subjek yang sama dan lokus yang sama ya. Subjek berbeda. Berbeda. Oke, Subjek subjek. berbeda, subjek hukum berbeda yaitu RDL dengan AL. Itu kemudian deliknya juga berbeda, terus lokasinya juga berbeda. Oke, berarti satu-satu. atau- Satu-satu. Oh, satu-satu Itu ya. juga beda. Ada Dua 2 LP. LP. Ada Oke, dua yang LP. AL Berlapis-lapis nih guys, seru guys. dengan pasal apa? Yang RDL LP dengan pasal apa? Itu nanti ke Pasalnya penyidik nanya ke saja. penyidik, Itu. tapi kalau nomor LP-nya yang RDL 7504, sedangkan yang AL 7505. Tapi dari AL sendiri kan menyatakan silakan aja, mungkin menentang ya, laporkan aja, laporan itu gak bakal jalan, dia bisa dibilang begitu yakin gitu, gimana? Itu Ya, itu sudah kami persilahkan kita saja, persilahkan gitu. di sini, tapi itu sudah kita buktikan pada malam ini ya. Ketika laporan itu diterima kan artinya dugaan tindak pidana itu ada. Oke, Oke, cukup. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih. Guys. Jadi seperti itu ya guys. Seru banget guys. Jadi resmi dilaporkan nih guys. Jadi ada Alvin Lim ya tadi guys, dilaporkan oleh Tenovi karena memang sudah kelewatan Tenovi speak up ya guys. Sebenarnya udah sabar ya guys, sudah 3 bulan tadi kuasa hukum Tenovi bilang. Jadi karena ini takut berdampak ke dalam keluarga ya guys, karena tadi dia Tenovi bilang juga anaknya ya guys. Itu bener-bener ya dikatain pelacur guys Tenovi guys. Ngeri banget. Jadi memang kita doakan semoga cepat selesai guys, dan orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu harus mempertanggungjawabkan di kepolisian ya guys. Memang benar-benar tega ya guys. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman petualang yang sudah menonton ya guys. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Arnold the Explorer agar channel gue semakin berkembang ya guys. Dan gue semakin semangat lagi buat konten-konten yang menarik lagi. Oke guys, bye!